Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bersemangat ya. Sebelum kita mulai PJJ, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kemudahan untuk dapat memahaminya. Bab 2, pengujian program. Subbab yang pertama, pengujian. Yang kedua, bekerja dalam tim. Pada subbab yang pertama, kita akan mempelajari beberapa materi yaitu 1. Pengertian pengujian. 2. Prinsip pengujian. 3. Tujuan pengujian. 4. Tahap pengujian. 5. Teknik pengujian. 6. Strategi pengujian. Pengujian program atau perangkat lunak merupakan suatu tahapan yang penting dalam pengembangan program atau perangkat lunak. Tahapan pengujian program dilakukan dengan cara mengevaluasi konfigurasi program, perancangan program, dan program yang dihasilkan. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan hasil uji yang diharapkan. Jika ditemukan kesalahan, maka perbaikan perangkat lunak harus dilakukan, kemudian diuji kembali. Prinsip pengujian. Terdapat beberapa prinsip pengujian yang bisa dilakukan sebelum melakukan pengujian perangkat lunak, yaitu pengujian harus direncanakan. 2. Pengujian dimulai dari hasil yang kecil dilanjutkan kepada hal-hal yang besar. 3. Pengujian sebaiknya dilakukan oleh pihak ketiga. Tujuan pengujian. Pengujian program dilakukan untuk mengungkapkan adanya kesalahan pada program. Dilakukan dengan cara menjalankan dan menyeleksi program, baik secara manual maupun secara otomatis. Tahap pengujian. Pengujian perangkat lunak dilakukan berdasarkan beberapa tahapan yang saling terhubung antara satu dan yang lainnya, yaitu tahap analisis, tahap perancangan, tahap implementasi, tahap pengujian dengan kasus uji. Pengujian yang baik adalah ketika tester yang menguji bukanlah berasal dari tim internal dan benar-benar tidak tahu mengenai aplikasi tersebut. Karena jika aplikasi diuji oleh tim internal atau developer itu sendiri, maka tingkat kepercayaan untuk merilis aplikasi tersebut menjadi rendah. Teknik pengujian. Ada 3 teknik pengujian yang dapat digunakan untuk menguji perangkat lunak, yaitu 1. Teknik white box testing. 2. Teknik black box testing. 3. Teknik gray box testing. Teknik white box testing digunakan untuk mengetahui cara kerja perangkat lunak secara internal. Cara pengujian dilakukan dengan melihat ke dalam modul untuk meneliti kode-kode program yang ada dan menganalisis apakah ada kesalahan atau tidak.
Adapun langkah-langkah untuk melakukan pengujian menggunakan whiteboard adalah sebagai berikut. 1. Mendefinisikan semua alur logika. 2. Membangun kasus untuk digunakan dalam pengujian. 3. Melakukan pengujian. Kelebihan pengujian menggunakan whiteboard testing adalah 1. Dapat menemukan kesalahan logika. 2. Dapat menemukan ketidaksesuaian asumsi. 3. Dapat menemukan kesalahan ketik. Kelemahan dari whiteboard testing ini adalah pengerjaan whiteboard testing membutuhkan waktu yang lama karena penelusuran kesalahan dilihat dari internal programnya. Teknik black box testing. Pengujian black box digunakan untuk menguji fungsi-fungsi dari perangkat lunak yang dirancang. Pada teknik ini, kebenaran perangkat lunak yang diuji hanya dilihat berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada, tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Kelebihan black box testing yaitu dapat memilih subset tes secara efektif dan efisien. 2. Dapat menemukan cacat. 3. Memaksimalkan testing investment. 4. Lebih mudah dalam pengujian dibandingkan menggunakan white box. Kelemahannya yaitu tester tidak terlalu yakin apakah perangkat lunak tersebut lulus uji ataukah tidak. 2. Cukup sulit untuk menelusuri kesalahan sistem. Yang terakhir, teknik gray box testing. Teknik gray box testing ini adalah kombinasi dari black box testing dan white box testing. Mengambil kelebihan keduanya dan mengurangi kekurangan keduanya. Menguji perangkat lunak berdasarkan spesifikasi tetapi menggunakan cara kerja dari dalam. Gray box dapat digunakan dengan baik dalam software testing. Keuntungan dari gray box testing adalah bekerja dengan baik untuk segmen kode besar. 2. Penguji tidak diharuskan untuk mengetahui bahasa pemrograman atau metode untuk menguji aplikasi. 3. Penguji didasarkan pada perspektif pengguna, bukan perancang. Kekurangan dari gray box testing itu sendiri adalah ketika melakukan gray box testing harganya sangatlah mahal. 2. Sebagian besar kasus yang diuji sulit untuk dirancang. 3. Karena hanya ada beberapa skenario pengujian, cukupan liputannya terbatas. 4. Karena penguji memiliki pengetahuan terbatas tentang proses, maka tidak dianggap sebagai metode pengujian yang efisien. Strategi pengujian. Strategi pengujian digunakan untuk mengintegrasikan metode-metode perancangan kasus pengujian perangkat lunak menjadi suatu langkah-langkah terencana dengan tujuan mendapatkan perangkat lunak yang sukses. Pengujian perangkat lunak meliputi perencanaan pengujian, perancangan kasus-kasus uji, eksekusi pengujian, pengumpulan data, serta evaluasi. Adapun pengujian yang biasa dilakukan yaitu pengujian unit program, pengujian integrasi, pengujian validasi, dan pengujian sistem.
B. Bekerja dalam tim. Bekerja dalam tim untuk melakukan sesuatu bukanlah hal yang mudah. Harus ada kesatuan visi, misi, dan tujuan yang sama-sama ingin dicapai dalam tim tersebut. Bekerja dalam tim, mengembangkan dan menguji program juga harus memiliki kesatuan dan kebersamaan. Pengembangan dan pengujian program harus dalam pembagian tugas yang jelas. Pembagian kerja tim IT secara lengkap sebagai berikut. 1. Project Manager. Project Manager bertugas menentukan arah tim, mengatur pekerjaan atau tugas, dan berbicara dengan klien. 2. Sistem Analis. Sistem analis bertugas dalam menganalisis keseluruhan sistem dan proses bisnis. 3. UI atau UX Designer berperan membuat pengguna merasa nyaman dalam menggunakan aplikasi. 4. Technical Writer bertugas mendokumentasikan keseluruhan sistem yang dibuat secara jelas. Quality Assurance dibutuhkan untuk menguji perangkat atau sistem yang dibangun. Pengujian dilakukan baik secara manual maupun otomatis dengan berbagai macam test case dan berbagai macam kemungkinan. 6. Network Engineer bertugas dalam memasang instalasi jaringan komputer yang dibutuhkan sistem. 7. System Engineer. System Engineer harus mampu menguasai konfigurasi yang tepat untuk menyediakan infrastruktur untuk aplikasi dan sistem yang diperlukan. 8. Front-end Designer. Front-end Designer bertugas untuk menerjemahkan apa yang dibuat oleh UI atau UX Designer dalam bentuk bahasa pemrograman tertentu yang dipilih. 9. Web Developer bertugas membangun sisi blok-end dan mengimplementasikan database dan bisnis proses bisnis yang sudah diberikan oleh sistem analis. 10. Mobile App Developer bertugas mengerjakan aplikasi untuk iOS ataupun untuk Android. 11. Desktop Application Developer bertugas untuk menangani aplikasi yang berbasis desktop. Bu Rini cukupkan pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang Bu Rini jabarkan bisa dipahami. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.